Sebagai salah satu negara di kawasan ASEAN, pelajaran dari pola konflik ini apa sih yang bisa kita ambil untuk sistem intelijen di Indonesia, Kak? Konflik bisa mulai dari hal kecil seperti misalnya kalau kita lihat ini hanya simbol, ini hanya candi, ini hanya situs ya budaya. Juga kalau kita lihat tidak harus melulu ancaman militer, jadi bisa juga dari non militer. Kemudian nasionalisme sebuah negara, misalnya Kamboja dengan teman-temannya, Thailand dengan teman-temannya gitu ya, itu bisa dipolitisasi. Sehingga ini berbahaya untuk masa depan keberlangsungan kawasan ASEAN maupun dunia. Kemudian yang lain adalah informasi. Jangan sampai informasi yang keliru atau hoax atau hate speech ini mengganggu. Saya rasa konflik Thailand Kamboja ini diwarnai hoax dan hate speech ya. Jadi akhirnya menambah kebencian ya, melarang beli di sini, ngunjungin ini, ngunjungin sana ya. Jadi artinya perang-perang di negara besar ini kok sekarang sepertinya kita terbawa vibrasinya. Mudah-mudahan nanti ke depan perang ini hanya sebatas dua negara. Tidak ada campur tangan major power. Sebagai negara tetangga, bagaimana seharusnya Indonesia bersikap? Jadi kita ingin menjadi middle power, ingin menjadi air putih, menetralisir, ini saatnya. Kita menjadi keketuaan di ASEAN. Kita harus bisa menurunkan, mendeeskalasikan konflik. Thailand kita datang ke sana menurunkan ketegangan, Kamboja juga kita menurunkan ya. Kita diplomasinya proaktif, datang seperti yang dilakukan oleh Presiden, membuka berbagai celah-celah diplomasi gitu ya. Dan kemampuan intelijen teritorial di kawasan ini juga harus difusikan ya. Kita membantu Thailand maupun Kamboja kayak dan pengungsi, dan jangan lupa WNI kita di dua negara ini harus kita lindungi. Jangan sampai nanti kita fokus kepada konflik sampai lupa untuk melindungi WNI kita di dua negara ini. Dari konflik Thailand Kamboja ini, kesimpulan apa sih, Kak, yang bisa kita ambil? Kesimpulannya yang pertama adalah teman-teman, sobat INSS, bahwa yang namanya perang, yang namanya konflik itu bisa terjadi di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ini juga bisa terjadi. Kita dengan Malaysia, kita dengan Papua Nugini, dengan negara-negara terdekat. Kalau Barry Buzan bilang itu ada yang namanya regional security complex. Jadi hubungan negara-negara yang berdekatan itu tidak selalu ketika dekat itu harmonis. Justru ketika dekat, dalam teorinya itu sangat rentan untuk bermusuhan atau berkonflik. Sehingga perlu sekali dijaga yang namanya pola interaksi. Hubungan kedua negara, bilateral, perjanjian, kerjasama, pola-pola interaksi baik yang resmi maupun yang tidak resmi. Dan juga hubungan antar non-state actor nih, medianya, NGO-nya, kerjasama seperti itu sangat penting hari ini ya. Di tengah dunia yang begitu banyak perang, tentunya kita sebagai insan akademik, sebagai insan cendekia, mahasiswa, aktivis, penting sekali peran kita di sini, INSS, Sobat Stevi dimanapun berada, untuk menurunkan deeskalasi. Janganlah kemudian kita jadi ikut menjadi provokator, memprovokasi, ikut memblasting berita-berita yang belum pasti kebenaran. Mari kita jaga kondisivitas, kita utamakan kepentingan nasional dan kebaikan untuk kita semua.